Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dina Maharani Arumsari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang. Mohon izin pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal refleksi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi diri terhadap pengalaman belajar, Jurnal Refleksi Mata Kuliah Pembelajaran Berdiferensiasi disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah seminar profesi guru. Review pengalaman belajar, apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ada 5 topik yang saya pelajari, yaitu topik pertama adalah teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, topik 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi, topik 4, rancangan dan implementasi pembelajaran, topik 5, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya mulai pada topik yang pertama, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Ada teori sistem ekologi, di mana individu berkembang dan berinteraksi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang terjadi secara dinamis dan terus-menerus sehingga mempengaruhi perkembangan individu. Teori ekologi terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Lalu ada teori multiple intelligence atau disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Ada 8 bentuk kecerdasan, yaitu verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Lalu ada teori modalitis yang kita kenal dengan visual, auditory, dan kinestetik, yaitu rangkaian penyajian materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada ZPD, Zone of Proximal Development, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan peserta didik tanpa pendampingan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Lalu ada kelebihan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas, peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehidupan, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya dan meningkatkan prestasi peserta didik. Tantangan pembelajaran diferensiasi yaitu persiapan yang memakan waktu lama. Guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Terbatasnya waktu di kelas, guru harus mempunyai manajemen skills yang baik. Kurangnya bahan pembelajaran dan kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran diferensiasi. Topik yang kedua yaitu tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa aspek dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah tentang konten atau isi. Merupakan materi yang diajarkan atau disampaikan pada peserta didik. Tentunya dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik atau kombinasi dari ketiganya. Yang kedua adalah proses, mengacu bagaimana peserta didik akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar peserta didik secara mandiri atau kelompok. Yang ketiga yaitu produk, yaitu hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru.
Produk harus mencerminkan pemahaman peserta didik yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar, yaitu suatu kondisi pengaruh serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik atau psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri atau secara berkelompok. Topik yang ketiga yaitu strategi pembelajaran diferensiasi. Merupakan perencanaan untuk mencapai target pembelajaran yang disiapkan oleh pengajar sebelum mengajar. Macam-macam strategi pengajaran dalam pembelajaran diferensiasi antara lain yaitu strategi pengajaran langsung, strategi pengajaran tidak langsung, strategi pengajaran interaktif, strategi pengajaran mandiri, dan strategi pengajaran melalui pengalaman. Apapun strategi pengajaran yang dipakai harus memperhatikan dan menerapkan diferensiasi. Penerapan strategi pengajaran bukan sekedar menggunakan strategi pengajaran tertentu saja, namun harus memperhatikan aspek-aspek diferensiasi. Strategi pengajaran yang digunakan harus dapat mengakomodasi berbagai keragaman peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Topik yang keempat yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran diferensiasi. Langkah awal yang dapat dilaksanakan oleh guru sebelum pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah melaksanakan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, menentukan metode, model, pendekatan, strategi, dan media yang akan diterapkan, membentuk kelompok belajar berdasarkan data pemetaan, dan membuat kesepakatan kelas serta menerapkan aspek diferensiasi, yaitu konten, proses, produk, atau lingkungan belajar, serta mengkaitkan pembelajaran ke dunia peserta didik, berkolaborasi dengan mitra, guru, atau narasumber ahli di bidangnya, menguasai keterampilan dan pengetahuan yang menyeluruh tentang materi, manajemen kelas, dan kemampuan mengendalikan pembelajaran dengan baik, serta berani mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. RPP adalah sebuah alat perangkat pembelajaran seorang guru dalam mengajar dalam kelas. RPP berdiferensiasi bisa dijabarkan pada bagian rincian kegiatan. Pada rincian kegiatan dapat mencantumkan salah satu aspek diferensiasi, yaitu konten, proses, produk, ataupun lingkungan belajar. Bisa juga mencantumkan ketiga aspek diferensiasi tersebut pada kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu topik kelima adalah evaluasi pada pembelajaran atau evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan lembar checklist untuk mengecek apakah RPP dan kegiatan pembelajaran yang telah disusun sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Berdasarkan kelima topik yang sudah saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu perlu melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian memetakan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen. Menentukan model, metode, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Poin yang kedua yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik-topik tersebut penting untuk dipelajari? Karena antar topik satu dengan yang lainnya itu selalu berkaitan. Selain itu, materi di setiap topik saling melengkapi satu sama lain, sehingga lebih mudah jika dipelajari. Pengalaman belajar saya peroleh setelah mempelajari topik 1 hingga 5, yaitu setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang beragam. Kita sebagai guru tentunya harus memahami keragaman karakteristik setiap anak didik yang akan kita ajar.
Salah satu cara untuk memfasilitasi keragaman kebutuhan peserta didik yaitu dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Diharapkan melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Peserta didik juga dapat belajar lebih mudah dikarenakan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki dari setiap peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif dan nyaman belajar. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar peserta didik jika mengalami kesulitan. Dengan mempelajari topik 1 sampai dengan 5, saya menjadi paham terkait pengertian, pemetaan kebutuhan, aspek diferensiasi, strategi, dan cara menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Selain itu, dengan mempelajari topik sampai dengan akhir, saya mendapatkan pengalaman mengajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun secara individu, serta evaluasi akhir dengan menggunakan lembar checklist terkait perangkat yang telah disusun sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik. Setelah mempelajari topik ini, saya akan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah saya dapatkan sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi peserta didik yang akan saya ajar nantinya. Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Cara saya mempelajari topik yang ada yaitu dengan membaca materi pada LMS, kemudian melakukan aktivitas diskusi dengan teman kelompok, serta presentasi hasil diskusi. Kegiatan diskusi dan presentasi didampingi oleh dosen. Sesekali dosen memberikan tambahan terkait materi yang didiskusikan. Cara lain dalam mempelajari topik yaitu dengan melakukan praktik pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dengan bantuan arahan dari dosen. Praktik ini dapat membantu sebelum mempelajari topik penyusunan perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Ya, dalam mempelajari topik penting bagi saya, karena strategi yang ada pada topik pembelajaran berdiferensiasi selalu berkesinambungan, sehingga memudahkan dalam mempelajari materi yang terdapat dalam setiap topiknya. Strategi tersebut diawali dengan pengenalan materi terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pemberian pengalaman dengan cara melakukan praktek mengenai kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik terkait kebutuhan peserta didik, membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi, dan melakukan micro-teaching serta evaluasi terhadap perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dalam materi juga terdapat tambahan strategi yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran diferensiasi, sehingga menambah referensi strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Mengikuti perkuliahan pembelajaran berdiferensiasi akan menjadi bekal bagi saya untuk menjadi guru yang profesional yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Analisis artefak pembelajaran. Pada topik pertama, teori-teori yang mendasari pembelajaran diferensiasi. Pada bagian demonstrasi kontekstual, yaitu membuat tugas tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, keragaman peserta didik di kelas dan teori pendukungnya. Topik yang kedua, yaitu aspek-aspek pembelajaran diferensiasi. Saya membuat infografis tentang aspek-aspek diferensiasi pada bagian koneksi antar materi, yaitu ada konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Berikut infografis yang saya buat. Pada bagian konten atau isi, dalam penerapannya di kelas, guru memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik sebagai tanggapan dari pemetaan, kebutuhan belajarnya, serta bisa mengetahui gaya belajarnya. Pada bagian proses, di kelas, guru dapat menerapkan dengan cara murid dapat mempelajari materi pembelajaran baik secara mandiri atau kelompok dengan kegiatan berjenjang. Pada bagian produk, guru bisa memberikan variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar siswa, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian pada lingkungan belajar,
Guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang sehat dan kondusif secara fisik dan psikologis. Kemudian pada topik ketiga yaitu strategi pembelajaran diferensiasi. Pada bagian demonstrasi kontekstual, kami membuat makalah dan PowerPoint tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya dan juga kelompok saya yaitu membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran grup investigasi. Topik 4 yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran. Membuat infografis pengetahuan baru apa yang didapatkan setelah mempelajari topik 4 dan bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman dan tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah koneksi antar materi yang saya buat, yaitu pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini, yaitu menambah wawasan tentang bagaimana cara melakukan langkah awal pembelajaran diferensiasi, kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana membuat RPP berdiferensiasi, yang ketiga yaitu menambah wawasan dan pengalaman ketika mengimplementasikan di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru jadi lebih memahami gaya belajar siswa sehingga proses pembelajarannya bisa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Yang kedua, guru dapat mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat sehingga potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang. Yang ketiga, guru dapat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan juga produk. Lalu topik yang kelima adalah evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya membuat infografis kembali mengenai kontribusi yang telah dilakukan dan pembelajaran berdiferensiasi, serta pengetahuan baru apa yang saya dapatkan. Pada poin pembelajaran bermakna, bagaimana saya akan menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru, serta membawa perubahan terhadap siswa. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah di setiap pembelajaran membutuhkan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah melakukan asesmen diagnostik, guru merancang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 4 aspek pembelajaran diferensiasi, yaitu ada konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, menentukan kelompok belajar berdasarkan data pemetaan kebutuhan belajar, membuat kesepakatan kelas. Dalam kegiatan inti dapat menerapkan diferensiasi konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan salah satunya menggunakan model grup investigasi. Dalam model ini, tiap-tiap kelompok melakukan percobaan sederhana tentang energi bunyi, yaitu di SD PPL saya, PPL pertama di SD Negeri Purwoyoso 04. Akan tetapi menggunakan media yang berbeda. Jadi setiap kelompok materinya sama, tetapi media yang digunakan berbeda. Selain itu, lembar kerja peserta didik atau LKPD saya membuat pertanyaan dengan pilihan menjawab yang berbeda-beda berdasarkan minat peserta didik. Saya akan memperbaiki diri saya bahwa setiap peserta didik itu unik, sehingga perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan karakteristiknya. Dengan begitu, diharapkan terjadi perubahan belajar pada diri peserta didik yang awalnya belajar secara konvensional, sekarang bisa belajar sesuai dengan kebutuhan karakteristiknya. Nah, sekian presentasi dari saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mohon bimbingannya Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.